Selamat siang anak-anak. Ini bener kelas 7B kan? Oke, benar ya udah. Perkenalkan, nama ibu itu Ibu Ritma Cahya Aryani. Kalian biasa memanggil saja Ibu Ritma. Ini pertemuan pertama kita ya. Sayang sekali ya kita nggak bisa bertemu secara langsung. Tapi ya nggak masalah. Jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan untuk terus belajar. Jadi kedepannya kita akan tetap melakukan pembelajaran secara daring seperti ini ya, sesuai dengan anjuran pemerintah. Hari ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi berbagai peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Sebelum memulai pagi hari ini, salah satu memimpin doa ya. Oke, bisa dimulai. Amin. Ya, sebelumnya Ibu presensi dulu ya. Adinda ada? Oke. Amelia ada? Bagas, Baharudin, Eni, Endah ada? Oke. Eko, Dinda. Oke. Dula? Belum login ya Dula, ya udah. Nanti teman-teman yang bisa ngabarin dulu, tolong segera buat loginin ya. Buat segera untuk login ya, karena pembelajaran akan segera kita mulai. Oke, sebelumnya pastikan koneksi internet kalian bagus ya, atau cari tempat yang bagus. Kalian bisa kalian boleh kok sambil makan, minum, tapi tetap didengerin materi yang ibu berikan ya. Berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Ada yang tahu nggak apa itu teknologi informasi? Yang tahu ibu kasih nilai tambahan. Ayo, yang bisa jawab duluan siapa? Ya, Bagas. Segala sesuatu yang berkaitan tentang teknik pengolahan informasi. Ya, benar. Ada yang bisa nambahin lagi nggak? Segala hal berkaitan tentang informasi. Ya, benar. Siapa tadi? Dinda ya? Oke. Teknologi Informasi dan Komunikasi atau yang biasa disebut TIK atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information and Communication Technologies atau ICT, adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat satu ke yang lainnya. Materi udah ibu bagikan ke grup ya. Kalian bisa sambil melihat materi itu untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Dimulai dari sejarah TIK ya. Kalian bisa sambil membaca tentang sejarah TIK sendiri itu. Bagaimana sejarah TIK? Pertama, temuan telepon oleh Alexander Graham Bell tahun 1875. Temuan ini kemudian berkembang menjadi penggandaan jaringan komunikasi dengan kabel yang meliputi seluruh daratan Amerika, bahkan kemudian diikuti pemasangan kabel komunikasi transatlantik. Jaringan telepon ini merupakan infrastruktur masif pertama yang dibangun manusia untuk komunikasi global. Memasuki abad ke-20, tepatnya antara tahun 1910 sampai dengan 1920,
terwujud sebuah transmisi suara tanpa kabel melalui siaran radio AM yang pertama. Kemudian diikuti pula transmisi audio visual tanpa kabel yang berwujud siaran televisi pada tahun 1940-an. Ketiga, komputer elektronik. Pertama beroperasi pada tahun 1943, lalu diikuti oleh tahapan miniaturisasi komponen elektronik melalui penemuan transistor pada tahun 1945 dan rangkaian terpadu integrated elektronik pada tahun 1957. Perkembangan teknologi elektronika yang merupakan cikal bakal TIK saat ini mendapat momen emasnya pada era Perang Dingin. Persaingan iptek antara blok barat, Amerika Serikat dan blok timur, dulu Uni Soviet, justru mengacu perkembangan teknologi elektronik lewat upaya miniaturisasi rangkaian elektronik. Untuk pengendalian pesawat ruang angkasa maupun mesin perang. Miniaturisasi komponen elektronik melalui penciptaan rangkaian terpadu pada puncaknya melahirkan mikroprosesor. Ini adalah contoh video yang Ibu download agar kalian bisa memahami runtutan sejarah komputer atau sejarah TIK yang ada di dunia. Kalian nanti bisa menonton itu sendiri ya. Dan mikroprosesor tadilah yang menjadi otak perangkat keras komputer yang terus berevolusi sampai saat ini. Digitalisasi perangkat telekomunikasi kemudian berkonvergensi dengan perangkat komputer yang sejak awal merupakan perangkat yang mengadopsi teknologi digital. Produk hasil konvergensi inilah yang saat ini muncul dalam bentuk telepon seluler. Konvergensi telekomunikasi, komputasi, multimedia inilah yang menjadi ciri abad ke-21. Penerapan TIK dalam bidang pendidikan di Indonesia. Apa saja penerapan TIK dalam bidang pendidikan di Indonesia? 1. Ada buku elektronik atau yang biasa kita sebut e-book. 2. Ada e-learning. Materinya udah selesai kita pelajari. Sekarang Ibu ingin mengetes kalian tadi mendengarkan Ibu atau tidak ya. Mbak Hairudin, ayo apa tadi alat TIK yang pertama kali ditemukan? Bukan televisi. Sebelum televisi itu kan teknologi komunikasi dan informasi tentang video, visual dan audio. Coba yang sebelum itu hanya satu media. Ya, benar, telepon genggam yang hanya bisa menyalurkan audio. Benar sekali Baharudin. Nanti tolong baca ulang lagi ya materinya yang Ibu share di grup. Selanjutnya setelah tadi pembelajarannya selesai, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Kalian bentuk 3-4 kelompok dan diskusikan apa yang dimaksud dengan e-book, apa yang dimaksud dengan e-learning, dan berikan contohnya masing-masing 3 beserta kekurangan dan kelebihannya. Minggu depan dikirimkan ke email Ibu ya dalam bentuk PDF. Bagi yang telat akan ada pengurangan nilai. Telat 1 hari pengurangan nilainya 5. Jadi kalau kalian sampai telat beberapa hari nilai kalian bisa 0 ya, oke? Ya, pembelajaran hari ini kita selesaikan dahulu. Terima kasih untuk teman-teman, adik-adik dan anak-anak sekalian yang telah mengikuti pembelajaran daring ini dari awal sampai akhir dan yang telah dengarkan penjelasan Ibu. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian dengar dengan jelas. Oke. Sekian dan terima kasih Ibu. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.